Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Saudara, terjerumus ke dalam lembah gelap bernama narkotika pernah dialaminya. Bahkan hingga ajal terasa dekat menjemputnya. Namun tak ingin lama terpuruk, pria 46 tahun ini bangkit, keluar masuk penjara dan tempat rehabilitasi narkotika memberinya pukulan telak. Ia memutuskan berhenti mengkonsumsi zat adiktif haram tersebut. Kini bersama istrinya yang seorang psikolog, ia membangun sebuah rumah rehabilitasi pecandu narkotika. Seperti apa kisah pria satu anak ini dalam berbagi suka dukanya keluar dari jerat narkotika? Simak perbincangan saya bersama Dianang Iswardana, pendiri rumah rehabilitasi bernama House of Serenity ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Masih bersama saya Siti Tania dan juga tamu istimewa saya, Bro Danang. Bro, tadi kan kita sudah berbicara banyak mengenai bagaimana Anda kemudian dari awal Anda tersentuh barang ini sampai kemudian akhirnya Anda mengatakan bahwa akhirnya Anda jenuh dengan rutinitasnya seperti itu. Terus kemudian Anda mengatakan bahwa lingkungan adalah faktor utama, lingkungan utama yang mendorong kita bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti ini. Sampai akhirnya berangkat dari sekarang Anda sudah mendirikan salah satu rumah rehabilitasi. Itu gimana Bro Danang ceritanya? Berawal dari rehab Mbak ya? Ya. Berawal dari rehab, saya 2009 itu 16 Januari itu saya masih ingat. Di tengah-tengah rehab, saya rehab ikut therapeutic community Mbak. Adaptisi, punya BNN itu. Saya di tengah-tengah rehab, saya udah berpikir tentang bagaimana saya menolong diri saya sendiri dalam menolong orang lain. Menolong diri sendiri dulu ya? Menolong diri sendiri dalam menolong orang lain. Tuh. Saya sebetulnya cita-cita membangun rumah rehabilitasi yang sekarang berdiri ini udah lama banget. Seiring sejalan, dipertemukanlah saya sama pacar. Pacar kebetulan dia magang di tempat kami. Pacar saya itu psikolog klinis dari UGM kayak gitu. Akhirnya dipertemukan, akhirnya kita pacaran, nikah. Sampai akhirnya menikah. Nah, sampai akhirnya menikah dan saya tinggal di sini. Ya saya tiap hari sering ngobrol tuh sama istri saya. Gimana kalau kita mau bikin rumah rehabilitasi? Istri saya ya ayo. Kita mulai pelan-pelan. Pertama-tama yang saya lakukan di sini, saya mendirikan yang kecil dulu aja Mbak. Saya bikin kelompok dukungan rekan sebaya Mbak. Tuh. Kayak dukungan yang berbasis 12 langkah itu untuk menolong pecandu gitu. Zaman dulu saya masih tiap malam minggu kumpul di rumah saya, kita saling sharing, saling berbagi pengalaman, kekuatan harapan untuk pulih kayak mana kayak gitu. Tiap hari makin lama makin besar kayak gitu. Alhamdulillah BNN tahu kiprah seperti itu, kiprah saya seperti itu. Akhirnya kita dilirik sama BNN. Ya jadilah kita obrolan yang sama istri, saya obrolin sama orang BNN menyetujui. Dan akhirnya saat itu terlaksana, kita bisa membangun rumah rehabilitasi. Ya. Baik, apa yang kemudian yang ada di pikiran Anda saat itu ketika akhirnya Anda ingin keluar dari zona itu dan ingin bersama-sama dan istri membangun rumah rehabilitasi, apa yang Anda impikan dari rumah rehabilitasi itu? Yang saya impikan cuman itulah saya bisa menolong diri saya sendiri dan menolong orang lain. Apakah Anda berpikir bahwa Anda tidak ingin melihat diri Anda di orang lain begitu? Atau Anda bisa melihat bahwa ketika orang lain menggunakan narkoba, Anda ingin melarang mereka begitu, atau ingin menstop atau mengajari mereka bahwa itu bukan hal yang baik begitu dengan rumah rehabilitasi ini? Ya seperti itulah. Tapi yang paling enggak kan kita di rumah rehabilitasi kan kita bisa memberikan edukasi, kayak gitu. Edukasi, saling sharing, bahaya dampak narkoba itu seperti apa. Mereka kan akan dengar, lama-lama kan akan mengetahuinya. Sementara ini kan mereka yang masih di luar sana itu yang masih mereka pakai itu kan karena belum tahu kan Mbak, narkoba itu seperti apa. Edukasi apa yang akhirnya Anda berikan di rumah rehabilitasi itu untuk anak-anak muda yang sebenarnya sudah terlanjur terjerumus begitu? Banyak Mbak. Kebetulan kami pakai program mindfulness. Di situ kita ada meditasi, ada yoga, ada sisi edukasi ya, termasuk kayak relapse prevention, ya kayak sign adiksi, gimana kita berperilaku asertif, banyak banget.
ada emergency planning, banyak pokoknya. Oke, ada berapa jumlahnya sudah sampai saat ini? Kalau rehabilitasi tempat kami, kita nggak mau banyak-banyak Mbak ya. Jadi kita 10 stop. Dalam mindset kami kan percuma banyak kalau kita nggak bisa nangani. Dan itu terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk Dan umum. sejauh ini apa ya, penghuni-penghuni rumah rehabilitasi ini Anda melihatnya apa, kalangan anak muda kah atau orang tua kah atau seperti apa? Ada yang anak muda, ada yang malah anak SMA kayak gitu kelas 1. Dan orang tuanya udah kepayahan mungkin, angkat tangan mungkin masuk ke tempat rehabilitasi kami, ya terpaksa sekolahnya diliburkan untuk mengikuti program rehab. Program rehab kami kan 3 bulan. Jadi 3 bulan libur sekolah. Berarti bisa tidak kalau dikatakan bahwa selama 3 bulan rehabilitasi itu ketika si pengguna atau yang terjerumus ini keluar, itu dia sudah katakanlah sembuh begitu? Atau seperti apa Bro? Tempat kami nggak menjanjikan sembuh ya Mbak ya, pulih ya, pulih. Bahkan pulih pun kita nggak bisa bilang sama orang tuanya, ini anaknya udah pulih. Iya. Nah, kan pulih kan bisa dilihat Mbak ya, bisa dilihat. Gitu. Jadi kalau misalnya memang pengguna ini bukan seperti orang sakit yang kemudian kalau dikasih obat kemudian dia sembuh, atau seperti ya, apa Bro? Seperti kecanduan itu kan penyakit otak Mbak ya, penyakit otak yang kronis ini. Ya. Dengan keinginannya kompulsif terus-menerus make dan make. Kayak gitu. Jadi keinginan make itu ya kayak yang saya bilang itu yang sugesti ya seumur hidup. Tapi di tempat kami kan kita kasih belajar juga untuk gimana cara menangani sugesti. Ya. Apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan seandainya kamu dalam situasi seperti ini kamu suges, apa yang kamu lakukan? Itu kita beri edukasi seperti itu. Ada beberapa tahapan pastinya untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang memulihkan orang-orang yang sudah terjerumus dalam dunia narkotika ini ya. Bro Danang, kita akan sambung lagi tapi nanti setelah pariwara berikut ini tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung.